Melanjutkan part sebelumnya, setelah kekacauan yang terjadi di Federasi, kita kembali ke Beiyu, di mana di sana Yujiu telah menangkap beberapa bis tangguh yang akan ia jadikan sebagai sekutu. Di antaranya ada Ancient Behemoth Mammoth, lalu Ancient Behemoth Tyrannosaurus. Yujiu tidak menyangka akan ada kebangkitan dari makhluk purba. Jika semua dinosaurus bangkit kembali, maka bis dari zaman ini hanya akan menjadi mangsa mereka. Mulai sekarang, pasti akan lebih banyak lagi bis dari zaman kuno akan bangkit ke dunia ini. Ya, selain kedua bis kuno tadi, ada beberapa bis berlevel extraordinary lainnya yang berhasil Yujiu tangkap. Dan mereka akan terus berada di sana untuk terus berevolusi. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari kejauhan yang memanggil Gatri. Suara itu berasal dari duo anak rantau yang baru saja kembali dari luar kota. Mereka adalah Kyuubi dan Bull Diamond. Melihat kedua bis terkuatnya datang membuat Yujiu cukup senang. Kyuubi kembali dengan kekuatan barunya yang berada di level extraordinary ke-1, di mana setiap evolusi akan menambahkan ekor baru dan setiap ekor akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dan matanya yang mempesona adalah puncak keindahan dunia yang mampu memperdaya dan mengendalikan api sampai level tertentu. Yujiu merasa karakteristik Kyuubi memang sama seperti sang legenda ekor 9. Apakah mungkin rubah kecil ini memiliki garis keturunan kuno? Kemudian Bull Diamond bertanya kepada Gatri karena markas mereka saat ini nampak sangat berbeda dari sebelumnya. Yujiu pun menjawab kalau ceritanya panjang, jadi ia akan bercerita sambil ngopi biar lebih santai. Pada intinya, para manusia lebih takut dari apa yang Yujiu bayangkan. Mereka percaya bahwa tidak ada tempat bagi para bis untuk hidup di dunia ini. Itulah kenapa Yujiu harus membangun negaranya sendiri. Karena sekarang Kyuubi dan Bull Diamond telah kembali, Yujiu jadi punya 2 jenderal tempur lagi. Hanya tersisa 1 hari lagi sampai ia mengumumkan keberadaannya ke seluruh dunia. Lalu narator berkata jika waktu berlalu begitu sangat lambat, dan setelah dentuman keras seluruh dunia diselimuti oleh cahaya berwarna, mengguncang seluruh penjuru dunia, makhluk darat, tanaman, makhluk laut semua terhenti. Ini menandakan tide of spiritual energy telah dimulai. Manusia yang tidak kuat menahan gelombang spiritual mereka akan berubah menjadi partikel dan menghilang ke udara. Dan mereka yang selamat akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Terlebih lagi, energi spiritual penuh warna yang muncul di hutan kuno dan dalam gunung jauh lebih berlimpah dan subur. Dan Beiyu adalah yang pertama mengalami itu semua. Kehadiran Yujiu di sana membuat konsentrat energi spiritual di area Beiyu menjadi jauh lebih berlimpah. Semua makhluk di Beiyu sedang menyerap gelombang besar kekuatan spiritual itu. Dan untuk bis yang tidak kuat menahan gelombang spiritual yang besar itu mencoba untuk mencari perlindungan. Mereka semua berlari ke kota manusia karena di sana gelombang spiritualnya sangat tipis. Dan terlihat dari atas benteng para tentara berjibaku menghalau para bis yang berdatangan. Mereka memberondong para bis menggunakan senjata api. Namun, kekuatan bis terlalu besar bagi para manusia membuat benteng pertahanan di sana runtuh. Di kota Gazi, para bis mulai menguasai jalanan kota. Lalu di kota Bangor juga nampak para manusia yang telah dibantai oleh bis lebah. Begitupun kota Yasuo, gedung-gedung di sana luluh lantah disebabkan oleh para bis yang edan. Kemudian pemandangan para bis di sana teralihkan oleh sebuah rudal yang datang dari udara. Boom! Hantaman rudal itu menghancurkan kota Yasuo. Markas pusat federasi mengumumkan jika kota Yasuo berhasil membunuh hampir 80% mutasi bis. Selain kota Yasuo, 5 kota lainnya juga sedang diserbu oleh para bis. Si nona manis ini terlihat panik dengan apa yang terjadi. Ia pun bertanya kepada pimpinan apakah ia juga harus menembakkan bom nuklir ke 5 kota lainnya seperti kota Yasuo. Kemudian jauh di Cina Selatan, tepatnya di Beiyu, seorang vlogger merekam momen yang sangat indah namun terlihat mengerikan, di mana Yujiu sedang menyerap kekuatan spiritual maha dahsyat. Di markas federasi kembali terjadi kegaduhan. Saat ini semua ketua di sana sedang mengadakan rapat darurat, di mana rapat ini membahas kekuatan spiritual yang muncul di Beiyu.
Kali ini bis dari Beyu tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Federasi memperkirakan kekuatan spiritual yang ada di Beyu mencapai 1,8 juta. Mendengar itu membuat Lao Zhao sangat panik. Pasalnya Demon Tree telah banyak membunuh prajuritnya. Ditambah Anshin Martial sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Awalnya Lao Zhao enggan untuk menggunakan misil nuklir untuk memusnahkan bis yang ada di sana karena akan membuat wilayah itu menjadi tidak layak huni. Akan tetapi situasinya kali ini jauh berbeda. Ia harus meluncurkan nuklir lainnya untuk menginvasi wilayah Beyu. Misil yang akan diluncurkan bukan misil spiritual seperti sebelumnya, melainkan misil yang dapat melenyapkan keempat gunung di ngarai utara. Kemudian Shin kembali ke Beyu, di mana saat ini semua prajurit Yujiwo telah bertambah menjadi lebih kuat, dan kali ini adalah gilirannya untuk meningkatkan kekuatannya. Semua menjadi sangat luar biasa setelah berevolusi, jadi dirinya tidak ingin kalah dengan para pasukannya. Yujiwo kemudian membuka status Windows miliknya. Setelah lama menentukan kemampuan mana yang akan di-upgrade, akhirnya ia lebih dulu mengupgrade skill ilusi karena hanya skill itu saja yang masih berada di level 2 dan poin evolusi yang dibutuhkan untuk mengupgrade-nya ke level 3 sebanyak 30.000 poin evolusi. Setelah di-upgrade, sekarang skill ilusi milik Yujiwo akan semakin realistis. Selanjutnya Yujiwo akan mengupgrade skill lainnya karena saat ini ia telah memiliki banyak poin evolusi, jadi Yujiwo nampak santai memakainya. Namun ketika ia akan memilih skill yang akan di-upgrade, Yujiwo dikejutkan dengan suara gemuruh dari rudal nuklir yang sedang mengarah ke arahnya. Sontak secara refleks Yujiwo berteriak kepada seluruh familiarnya untuk mereka bersembunyi di bawah tanah. Lalu dengan kekuatan penuh, Yujiwo berhasil menghancurkan beberapa nuklir yang tepat di atas wilayahnya. Dirasa semua telah berakhir, nyatanya ada nuklir susulan. Dilihat dari warnanya, kemungkinan ini jenis yang cukup kuat dari beberapa nuklir sebelumnya. Senjata itu bernama misil antar benua. Jadi beberapa rudal yang ditembakkan sebelumnya hanyalah sebuah pengalihan isu. Target utamanya adalah membuat lengah Yujiwo. Beberapa detik kemudian, boom! Ledakan mahadahsyat mengguncang wilayah Beyu. Kepulan asap jamur khas dari ledakan nuklir mengapul ke udara di markas Federasi. Semua manusia nampak cemas. Apakah serangan mereka kali ini benar-benar membinasakan Demon Tree atau tidak? Setelah melihat ledakan dari layar televisi, beberapa petinggi Federasi nampak kegirangan. Mereka beranggapan jika Demon Tree telah dikalahkan. Namun, seorang gadis berambut putih bermata biru tidak sependapat dengan mereka. Ia melihat sesuatu yang aneh terjadi di sana. Dan ya, semua orang dibuat hulang parah, alias ruas, alias terkejut karena misil super yang mereka tembakkan tidak bisa menumbangkan Yujiwo yang sekarang. Yujiwo melindungi area di sana dengan akar-akarnya yang telah bermutasi dan dapat berubah menjadi keras sekeras berlian. Karena serangan itu membuat Yujiwo semakin murka, ia lantas membelah tanah dengan akar-akarnya, membuat goncangan dahsyat di pusat kota manusia. Mutasi akarnya dapat berubah menjadi kristal dan dapat menahan panas setara dengan permukaan matahari. Tapi sensasi terbakar dari efek ledakan nuklir tidak bisa dipertahankan. Ia pun mengajak familiarnya untuk bergerak karena kali ini saatnya para manusia membayar apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Singkat cerita, Shin kembali memperlihatkan kota manusia yang sedang diinvasi oleh para bis yang mencari tempat teraman dari pancaran radiasi spiritual. Tentara di sana cukup kewalahan melawan mereka. Ditambah para tentara di sana menyerang hanya menggunakan senjata api. Setelah invasi itu berlangsung selama beberapa hari, akhirnya tembok pertahanan manusia berhasil ditembus. Tidak lama kemudian, bala bantuan dari unit khusus extraordinary datang dan mereka berhasil menumpas bis yang berhasil menerobos masuk. Ternyata yang menyebabkan para bis itu berhasil masuk adalah karena gempa yang dibuat oleh Yujiwo membuat retakan yang cukup besar di tembok pertahanan. Gelombang invasi dari para bis tidak kunjung berhenti. Senjata artileri saja tidak dapat memukul mundur pasukan bis liar.
Jika dibiarkan terus begitu, maka bis liar itu bisa menghancurkan kota. Kemudian gempa terjadi lagi. Anehnya, setelah gempa itu selesai, para bis liar itu malah kabur menjauhi benteng. Para tentara di sana nampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka merasa para bis tidak mungkin takut hanya karena gempa kecil. Si Abah langsung ahulang parah ketika kabut tebal menyelimuti area di sana. Lalu tiba-tiba, ya, pasukan Gadri telah berada di hadapan mereka. Si Abah langsung jiper merasakan gelombang spiritual yang ada di hadapannya mirip seperti gelombang lautan. Dengan cepat, si Abah memerintahkan tentara yang ada di sana untuk kabur. Si Abah juga meminta untuk membunyikan alarm evakuasi orang-orang yang ada di dalam kota. Siapapun yang ada di benteng harus bertahan hidup untuk dapat memberikan informasi ke markas pusat jika sang Demon Tree atau Gadri ada di sini. Lalu dari kejauhan, Yujiro mulai menggunakan kekuatannya. Ia menumbuhkan banyak akar-akar di pusat kota. Akar-akar itu membentuk sebuah sangkar. Setelah kurungan itu terbentuk dengan sempurna, Yujiro langsung memerintahkan pasukannya untuk mulai menginvasi kota manusia. Dimulai dari si monyet yang melompat-lompat di atas kepala para manusia. Lalu Bull Demon yang menggunakan skill gravitasinya membuat para manusia di sana tidak dapat bergerak. Kemudian sekutu baru Gadri yakni si laba-laba menangkap para manusia dengan jaring-jaringnya. Dan Kyuubi dengan ganasnya mengurung manusia-manusia dengan apinya yang mengelilingi mereka. Yujiro benar-benar tidak akan melepaskan seorang pun yang berhasil keluar dari kota. Menggunakan akar-akarnya, ia melilit para manusia bagaikan ninjutsu Mugen Tsukuyomi. Dan si Abah yang tidak kenal menyerah terus menyerang Yujiro menggunakan pistol kecilnya. Yang pastinya tembakan itu seperti kritikan bagi Yujiro. Ia pun mengangkat si Abah ke hadapannya. Tapi atas si Abah dengan sombongnya berkata jika umat manusia tidak akan membiarkan Yujiro dan para bis lainnya hidup dengan tenang. Yujiro pun menjawab jika semua yang telah umat manusia lakukan untuk memusnahkan dirinya dan bis lainnya telah gagal. Saat ini kedatangan Yujiro beserta pasukannya adalah untuk memastikan satu hal, bahwa hidup dan takdir planet ini bukan para manusia yang menentukannya. Cerot, si Abah yang banyak bacot itu dicocol oleh Yujiro. Kemudian scene berpindah ke sebuah supermarket di mana King Zhao dan si gorila sedang terkagum-kagum dengan makanan yang ada di hadapan mereka. Dan Qian King yang notabene adalah seorang kewes kegirangan melihat baju-baju bagus yang ada di mall. Kemudian Xiao King mendatangi Yujiro. Ia menanyakan setelah ini apa yang akan dilakukannya. Jadi langkah selanjutnya yang akan Yujiro lakukan adalah melakukan negosiasi. Mystic Mountain berada di barat laut Federasi. Itu membuatnya lebih mudah bertahan namun sulit untuk menyerang. Dan jika Federasi meluncurkan serangan berskala besar seperti sebelumnya, Yujiro merasa itu akan menyulitkannya. Jadi Yujiro akan membuat perbatasan dengan kota Kingfeng sebagai garis pemisah. Dan mengklaim wilayah utara sampai Great River dan gurun sebagai wilayah mereka. Ketika kabut tebal muncul lagi, manusia tidak akan berani menyerang Yujiro, yang bahkan kali ini ia sudah tidak takut dengan nuklir. Meskipun Federasi kehilangan 1 dari 8 wilayah selama Yujiro terus menyerang mereka, seharusnya para manusia tidak akan berani mengganggu lagi. Jadi langkah berikutnya adalah terserah pada para manusia. Dan ternyata si Abah yang tadi tidak dibunuh oleh Yujiro, melainkan dititipin pesan untuk disampaikannya kepada petinggi Federasi. Jika mereka harus menyerahkan orang yang berniat meluncurkan senjata nuklir ke Beiyou. Jika tidak, seluruh warga kota, sekitar 200.000 orang akan dibunuh. Xiao King merasa ragu jika para manusia akan melakukan permintaan Yujiro. Tapi Yujiro sangat yakin kalau mereka pasti akan melakukannya. Karena jika tidak, seluruh dunia akan menganggap Federasi sebagai kriminal karena membiarkan ratusan ribu nyawa melayang. Ya, tidak peduli dengan apa yang Federasi pilih, mereka akan tetap kehilangan muka. Sementara itu di belahan dunia lain, di negeri Sakura, dua monster raksasa bertemu. Pertemuan antara makhluk raksasa daratan dan raksasa lautan. Selain mereka, ada juga bis dengan kekuatan sangat kuat. Di antaranya bis serigala kejam padang rumput, zona terlarang White Giant Kronos, dan sang raja bawah tanah Giant Red.
Di masa depan, para monster mengerikan itu akan terlibat pertarungan dengan Yu-Gi-Oh! Saat ini Yu-Gi-Oh! Masih dalam proses evolusi. Setelah pembantaian kemarin, Yu-Gi-Oh! Mendapatkan 1.600.000 poin evolusi. Tidak lama kemudian datang dua monster purba menghadap kepada Gatri. Mereka adalah Mammoth dan Tyrannosaurus. Ternyata kedatangan mereka berdua karena Yu-Gi-Oh! Memanggilnya. Ia tidak ingin kehilangan bakat langka dari bis purba. Jadi Yu-Gi-Oh! Berniat memberi mereka berdua life esensi agar mereka dapat terus berevolusi dan tumbuh menjadi lebih kuat. Setelah kebangkitan kedua monster ganas itu, akhirnya 9 pasukan khusus Yu-Gi-Oh! Telah resmi dibentuk. Kemudian di kantor federasi sedang diadakan rapat tertutup. Mereka sedang membahas invasi yang dilakukan oleh Yu-Gi-Oh! Mereka dibuat terkejut dengan kenyataan jika saat ini Gatri atau Yu-Gi-Oh! Ternyata bisa berjalan. Dan si Abah yang diutus untuk menyampaikan pesan saat ini sedang berada di rumah sakit. Sudah hampir 3 hari dia tidak sadarkan diri. Salah satu staf di sana memberitahu Lao Zhao jika Diamond Tree atau Yu-Gi-Oh! Telah mengepung sebuah kota. Tapi dia tidak melakukan pembantaian. Orang-orang di sana dijadikannya sandera. Dia mengancam untuk menyerahkan otak dari penyerangan misil ke Beiyou. Saya tetap merasa apa yang dilakukan Diamond Tree ini lebih mirip seperti manusia. Presiden Federasi enggan untuk menyerahkan orang yang diminta oleh Diamond Tree, tapi ini akan berakibat buruk bagi citra Federasi. Lalu Lao Zhao berkata untuk tidak memikirkan hal lain karena ia adalah orang yang mengusulkan rencana penyerangan itu. Jadi dirinya akan pergi menemui Diamond Tree. Karena Lao Zhao tidak bisa meninggalkan ratusan ribu warga kota begitu saja, Pak Presiden pun memperingatkan Lao Zhao jika Diamond Tree berniat untuk balas dendam, jadi Lao Zhao pasti akan mati di sana. Lao Zhao dengan gagah berani berkata jika dirinya tidak akan mati, malah banyak hal yang ia ingin tanyakan kepada Diamond Tree dan ia ingin menanyakannya secara langsung kepadanya. Singkat cerita, rombongan dari federasi mulai terlihat di jalan kota. Mereka pun sampai di pintu masuk yang dibuat oleh akar-akar Yu-Gi-Oh! Kemudian prajurit dari federasi menghampiri pintu gerbang itu dan berkata jika komandan federasi telah datang. Ia meminta untuk membukakan gerbang agar mereka bisa bernegosiasi. Dalam hatinya prajurit itu merasa kalau Diamond Tree itu sangat sombong. Ya, setidaknya dirinya sudah berada di puncak extraordinary ke-1 selama Tide of Spiritual terjadi. Jadi jika mempunyai kesempatan, dirinya akan mempertaruhkan nyawanya untuk bisa menyerang Diamond Tree. Namun sok keras prajurit tersebut runtuh seketika setelah pintu gerbang itu dibuka sepenuhnya. Di dalam sana ribuan pasukan gorila dan babon mengintimidasi prajurit tersebut hingga membuatnya jiper. Ditambah komandan kedua Bull Diamond juga menghampirinya. Setelah dipelototan oleh Bull Diamond, prajurit sok keras itu seketika menjadi ajis gagap. Bahkan untuk berbicara pun sudah tidak bisa, saking takutnya. Dengan santai Bull Diamond memandu mereka untuk menemui Diamond Tree. Dan di atas batang pohon, komandan pertama QB memberikan tatapan tajamnya untuk mengintimidasi. Mobil yang berisi Lao Zhao pun mulai berjalan masuk menuju tempat Yu-Gi-Oh! Berada. Sepanjang jalan, mobil kecil itu dikelilingi bis-bis terkuat Yu-Gi-Oh! Akhirnya Lao Zhao bertemu dengan Yu-Gi-Oh! Sang Gatri, Diamond Tree. Ia cukup tertekan dengan aura yang dikeluarkan Yu-Gi-Oh! Pantas saja Generali bisa kalah karena bis yang ia lawan sangat mengerikan. Dan para manusia di sana yang melihat kehadiran Komandan Zhao mulai berteriak agar mereka dapat segera dibebaskan. Lao Zhao mulai memperkenalkan dirinya kepada Yu-Gi-Oh! Jika dirinya adalah komandan tertinggi federasi dan dirinya lah yang bertanggung jawab atas penyerangan ke Beiyou. Jadi sekarang Komandan Zhao sudah ada di sana. Ia meminta Yu-Gi-Oh! Untuk membebaskan semua orang yang dia sandra. Hah, kau berani menyuruhku? Gumam Yu-Gi-Oh! Dan semua bisnis sana meraung mengintimidasi para manusia di sana. Akibat raungan dari para bisnis sana, beberapa pasukan extraordinary merasa ketakutan karena bis yang ada di sana kebanyakan berada di level extraordinary ke-1, paling lemah berada di level 6, terutama si dinosaurus. Meskipun terlihat diam dan tidak peduli, tapi auranya seperti siap menyerang kapan saja. Jika bukan karena Yu-Gi-Oh! Ada di sana, mungkin saja si dinosaurus sudah menerkam para manusia kapan saja.
Kemudian Jenderal Zhao mencoba menenangkan anak buahnya dan ia pun memohon kepada Yujio untuk membebaskan warga sipil karena mereka tidak bersalah. Yujio lalu berkata, "Menurutmu kenapa semua ini bisa terjadi?" Yujio tidak peduli apakah Jenderal Zhao benar-benar dalang di balik semua ini. Ia juga tidak peduli jika para manusia akan melanjutkan perang setelah apa yang terjadi hari ini. Tapi para manusia harus mengingat satu hal, jika mereka berani menampakkan dirinya di hadapannya lagi, Yujio berjanji seluruh dunia akan tahu siapa dirinya. Satu hal yang akan menunggu para manusia di seluruh dunia adalah sungai darah dan pembantaian yang tidak akan terbayangkan. Mendengar itu membuat Jenderal Zhao keringat dingin. Dan karena Jenderal Zhao datang dengan ketulusan hati, maka Yujio pun akan menepati janjinya untuk membebaskan semua orang yang sudah ia sandra. Tapi mulai sekarang kota Maple akan menjadi bagian dari negara kabut. Jika ada manusia yang berani menginjakkan kakinya lagi di sini, maka mereka akan mati. Singkat cerita, Jenderal Zhao terlihat marah karena udah dihinakan oleh Diamond Tree. Staf lainnya yang menyaksikan lewat siaran nampak tidak percaya dengan prajurit yang dimiliki Diamond Tree. Bahkan di jajaran prajuritnya ada bis purba, mamut, dan Tyrannosaurus. Ia merasa untuk sekarang peperangan melawan Diamond Tree tidak bisa dilanjutkan. Presiden Federasi juga memperingatkan Jenderal Zhao untuk sementara ini ia harus menahan diri untuk mengambil tindakan. Karena ada gelombang serigala dataran tinggi dan makhluk laut pesisir, ditambah sekarang adanya negara kabut milik Diamond Tree di dataran utama. Ya, sekarang manusia telah dikepung dari segala arah, tapi setidaknya mereka masih bisa bernegosiasi dengan Diamond Tree. Untuk saat ini, pilihan terbaik buat manusia adalah mundur kembali ke kota Maple, di mana saat ini para manusia sudah dievakuasi dari sana. Di masa depan, manusia tidak akan berani macam-macam lagi. Dan untuk wilayah ini, Yujio atau Gantry atau Diamond Tree mempercayakan kepada grup Babon yang akan menjaga wilayah ini. Tidak lama kemudian terdengar suara seseorang yang memanggil Yujio. Dia adalah King Zhao. Ternyata Yujio menugaskannya untuk menjarah semua bahan makanan yang ada di kota Maple, dan King Zhao berhasil melakukannya. Setelah urusannya selesai di kota itu, Yujio mengajak semua rombongannya untuk kembali ke gunung dan memikirkan rencana selanjutnya. Singkat cerita, Yujio telah kembali ke Bayou. Ia merasa sangat nyaman jika tinggal di kampung halaman. Setelah bom nuklir yang menghantam wilayah itu sebelumnya, kali ini area di sana menjadi padang yang tandus. Tapi tentu saja itu tidak menjadi masalah. Karena saat ini Yujio mempunyai skill khusus yang dapat menumbuhkan pohon dalam waktu 5 detik. Dan benar saja dalam sekejap area di sana mulai ditumbuhi pepohonan baru dan hijau. Kemudian Thorn dan Bay Tiger datang dengan tergesa-gesa. Ia membawa kabar gembira yang harus disampaikan kepada Yujio. Ya, ternyata kabar gembiranya adalah hal yang gak penting kalau si Bango sama si Tiger sekarang bisa bicara. Tapi Yujio sendiri merasa terkejut apa benar mereka sudah bisa berbicara bahasa manusia. Tapi setelah Yujio meminta mereka untuk berbicara, raut wajah mereka langsung berubah. Dimulai dengan White Tiger, ia berkata, "Cepat cari Master, semuanya akan mati." Lalu si Bango, "Aku tidak akan membiarkanmu melewatiku." Mendengar itu membuat Yujio terheran-heran karena kata-kata yang keluar dari mulut mereka seperti mereka hanya dapat berbicara beberapa kalimat saja. Beberapa waktu berlalu, Yujio sedang mengetes kekuatan barunya yang mencapai level 3, yaitu Flying Blade. Peningkatan kekuatannya sangat mengagumkan. Tidak hanya memiliki jarak serangan yang lebih jauh, tapi juga kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Selain Flying Blade, skill kuat lainnya yang dimiliki Yujio adalah Illusion Real dan Spiritual Veil. Dengan kekuatan mengerikan itu, ia bisa dengan mudah membuat seluruh gunung ke dalam zona kematiannya. Dan juga Yujio memiliki Spirit Stone. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi itu lebih dari cukup. Dengan hibah yang diberikan si panda, yaitu Fire Spirit Stone, kali ini Yujio telah mengumpulkan keempat jenis Spiritual Stone.
Para bis lautan akan segera naik ke daratan dan sebelum bencana itu terjadi, Yujio harus menjadi lebih kuat. Ia telah menaklukkan pegunungan. Langkah berikutnya, Yujio akan memperluas wilayahnya ke utara. Sebuah tempat misterius di utara, tempat di mana musim dingin akan berlangsung sepanjang tahun. Yang mengejutkan, ada beberapa orang yang tinggal di sana, yaitu Kerajaan Luo yang berlokasi di wilayah utara. Wilayahnya mengalami banyak pengikisan karena lingkungannya yang keras dan jumlah belis eksotis yang ada di sana luar biasa banyaknya. Itu sebanding dengan gurun pasir, sungai, dan dataran tinggi. Keempat wilayah itu dikenal sebagai area mematikan. Agar Yujio bisa memperluas wilayahnya ke utara, dia harus menaklukkan Gunung Raya dulu. Itulah mengapa ia harus melakukan ekspedisi ke sana. Yujio mengutus pasukan terkuatnya untuk menginvasi Gunung Raya, yaitu bis purba mamut, Tyrannosaurus, dan sang komandan Emperor Crocodile. Singkatnya, pasukan Yujio berhasil menginvasi beberapa bis liar yang mereka temukan. Namun, dari kejauhan terpancar aura mematikan hingga membuat komandan Crocodile berhenti sejenak. Siapakah bis itu? Apakah penguin Antartika atau beruang kutub? Kita saksikan di episode selanjutnya. Bye-bye.